Smart viewers, belum lama ini kita semua menyadari kalau ada kasus tentang kekerasan di salah satu universitas di Riau. Nah, inilah yang akan memicu pembahasan tentang obsessive love disorder. Untuk membahas ini semua, kami sudah mengundang Kak Ihsan Bella Persada selaku Psychological Counselor Student Wellbeing Services. Selamat sore, Kak Ihsan. Sore, apa kabarnya? Baik. Waduh, Kak Ihsan, terima kasih sudah datang ke studio kami. Ya, sama-sama. Kita akan membahas tentang OLD ya, Obsessive Love Disorder, gitu Kak. Nah, dalam kasus kekerasan yang dialami oleh mahasiswa UIN Syarif Kasim Riau diduga terjadi akibat sang pelaku ini menyukai korban tapi ditolak gitu ya Kak ya. Ini secara psikologis gimana kita memahami perilaku obsesif dalam konteks hubungan interpersonal Kak? Oke, jadi biasanya ketika memang ada bentuk perilaku obsesif itu dalam hubungan interpersonal, utamanya dikarenakan biasanya mereka tuh takut akan penolakan sebenarnya dalam hubungan gitu. Jadi mereka memaknai hubungan, mereka biasa berharap bisa berjalan dengan baik gitu ya, bisa diterima gitu. Tapi ketika dia udah obsesif, biasanya bentuknya adalah rasa takut akan penolakan dan biasanya mereka mengalami bisa dibilang apa ya, ruminasi gitu ya di dalam pikiran mereka, sehingga memaknai hubungan relasi interpersonal pun juga jadi kurang tepat bisa dibilang gitu. Jadi ketika memang ada orang yang baik sama dia gitu, cenderung dipandangnya itu sebagai sesuatu yang memang Spesial gitu. spesial buat dia gitu. Padahal kan sebenarnya kan bentuk perilaku relasi yang baik gitu ya, hanya sekedar nyapa atau ajak ngobrol itu adalah hal yang sangat umum gitu. Tapi untuk mereka yang cukup sensitif gitu, akhirnya memaknai interaksi itu sebagai sesuatu yang berbeda gitu. Oke, ini cukup sensitif atau ternyata emang dia jarang mendapatkan perhatian, akibatnya dia menganggap itu semua spesial gitu ya Kak? Oke, jadi untuk orang-orang yang memiliki obsesi seperti itu gitu ya, bisa jadi memang bukan karena sesuatu yang spesialnya hubungan yang terjadi gitu ya, tapi memang persepsi orangnya itu gitu. Karena mungkin ada pengalaman-pengalaman di masa lalunya atau memang bentuk kepribadian orang itu yang memang cenderung sensitif dalam memaknai hubungan itu tadi gitu. Sehingga karena memaknainya berbeda, cenderung akhirnya rentan lah terhadap hal-hal yang maknanya juga berbeda juga jadinya gitu. Oke, berarti kasus seperti ini termasuk obsessive love disorder. Dia sudah kategori itu Kak? Oke, untuk kasus ini sebenarnya karena saya tidak melakukan pemeriksaan gitu ya, tapi jadi saya tidak bisa mendiagnosa gitu. Cuma kalau misalkan lihat dari berita yang ada gitu, bentuk perilakunya itu memang mengarahnya ke arah obsesi gitu saat itu. Jadi kalau misalkan dari berita, kan ketika memang ada seseorang yang mungkin suka ngejar gitu ya, terus punya ketertarikannya berlebih gitu, atau ketika dia kepikiran terus-menerus sampai misalnya kayak ngechat setiap hari gitu ya, nah itu biasanya udah jadi bentuknya perilaku obsesi gitu. Dan ketika mendapati penolakan, biasanya orang yang obsesi itu tidak bisa memproses penolakan tersebut sehingga gampang marah akhirnya, terus bisa jadi akhirnya bentuknya marahnya jadi bentuknya agresif gitu. Itu biasanya yang terjadi sih gitu ya ketika orang-orang itu mengalami obsesi gitu. Jadi karena obsesi ya Kak, tapi kalau dari katanya gitu Kak, obsessive love disorder, bukannya love itu artinya saling menyayangi ya Kak, tapi kenapa bisa-bisa timbul keinginan untuk melakukan hal di luar nalar gitu Kak? Oke, love itu kan sebenarnya ini ya netral ya gitu, pasti cenderungnya positif gitu untuk secara umumnya gitu. Cuman kenapa sih sampai akhirnya ada bentuk kekerasan terjadi gitu yang bisa dibilang karena awalnya karena cinta itu. Sebenarnya yang jadi problem adalah bukan cintanya, tapi adalah perilaku orang yang tidak dapat mengontrol emosinya, meregulasi emosinya dia gitu. Jadi ketika memang dia udah obsesi dan dia rentan terhadap penolakan, dan ketika mendapatkan penolakan itu membuat dia frustasi. Ketika frustasi dia nggak bisa mengelola emosinya dia gitu, maka cenderung tadi marahnya yang keluar, agresifnya keluar gitu. Karena ibaratnya mungkin karena sebelumnya udah pernah mendapatkan kebaikan dari orang gitu ya, jadi ada hal-hal yang selama ini dia cari gitu, ada hal selama ini nggak pernah dia dapetin tapi dia dapet tuh akhirnya kebaikan itu, dan ketika itu hilang pasti kan bikin dia frustasi dong gitu. Entah akhirnya dia berusaha untuk mendapatkannya kembali gitu ya dengan cara obsesinya dia gitu ya, atau dia mungkin ia ingin melampiaskan rasa sakitnya dia setelah apa yang dibutuhkannya selama ini nggak dapetin gitu, nggak dapetin lagi gitu jadinya. Jadi ya akhirnya bentuknya kekerasan keluar. Tapi jadinya tuh kalau di berita jadi ada dua sudut pandang gitu loh Kak. Karena yang pertama
memang kita menyalahkan pelaku ya gitu. Tapi ada lagi nih Kak di sisi kalau ada yang menyalahkan korban karena ternyata korban ini sudah memiliki kekasih gitu loh Kak. Nah, ini apa? Jadi serba salah ya kita sebagai manusia gitu kan. Kalau misalkan kita baik sama teman, terus abis itu dia ada rasa tapi kita tidak bisa membalas. Nah, harus bagaimana nih Kak kita untuk berteman nih Kak kalau kayak gitu? Jadi sebenarnya terlepas dari apa yang terjadi, tetap aja gitu ya, kayak perilaku melukai, gitu, perilaku agresif itu tidak dibenarkan sebenarnya gitu. Cuman ketika memang ada kejadian seperti ini dan apa sih yang perlu kita sikapi gitu ya, agar kita tidak mengalami hal yang serupa ke depannya gitu. Artinya berarti kan di awal kita perlu ngebangun hubungan yang lebih sehat gitu ya, dan kita mungkin bisa sampaikan batasan tentang hubungan kita sebenarnya gitu. Misalnya kayak sejauh ini kita hanya sebagai teman aja misalnya gitu. Atau misalkan tahu boundaries, artinya kalau memang pengen temenan, interaksinya tahu mana yang melewati batas, mana yang udah enggak gitu. Misalkan kayak udah terlalu intens nih gitu ya, atau kayak hal-hal yang kayak nggak berhubungan sama urusannya gitu ya, ya berarti udah perlu dibatasin gitu di situ. Dan penting banget sebenarnya akhirnya kedua belah pihak gitu ya untuk bisa dapat mengontrol dirinya dia gitu, meregulasi dirinya dia gitu. Entah kalau misalkan dari si pelaku gitu ya, dari pelaku yang melakukan kekerasan, artinya kan itu yang jadi tantangan buat dia untuk bisa meregulasi emosinya gitu. Kalau misalkan dari sisi kita gitu ya, misalkan untuk pengen punya relasi yang sehat, berarti artinya kita tahu nih sampai sejauh mana sih hubungan yang nyaman itu gitu, sampai sejauh mana sih kalau misalkan hubungan itu akhirnya udah ngarahnya ke arah udah bukan selalu temen doang nih gitu, itu perlu tahu juga sih. Berarti dari awal kita harus sudah kasih boundariesnya itu. Betul dari awal, karena kalau misalkan udah berjalan takutnya dimaknai yang berbeda lagi gitu ya, jadi problem nantinya gitu. Tadi Kak Ihsan mention kalau misalkan orang yang seperti ini adalah yang tidak bisa menerima penolakan gitu ya Kak ya. Nah, berarti apa yang sebenarnya terjadi secara emosional dan kognitif di dalam dirinya nih Kak, kalau misalkan dia tidak bisa menerima penolakan? Sedangkan kita pasti ada penolakan, nggak harus di hubungan ya Kak, kalau misalnya di bisnis, di usaha kan juga pasti ada penolakan. Ini bahaya sekali kan Kak kalau misalkan seperti itu. Jadi apa nih yang terjadi di emosional sama kognitifnya? Biasanya yang terjadi sama individu yang tidak bisa mendapatkan penolakan gitu ya, itu cukup kompleks sebenarnya gitu ya. Cuman kan memang tadi gitu, apakah memang karena dia sendiri udah punya luka di masa lalunya yang akhirnya kebawa nih ke dalam hubungan yang sekarang. Trauma gitu. dong Kak itu. Betul, berhubungan sama trauma, entah berhubungan sama luka dalam proses pengasuhan dia waktu pas masih kecil dari orang tuanya gitu ya. Atau ya tadi gitu ya, karena dia mengalami ruminasi itu tadi gitu ya, di kepikirannya dia adalah pandangannya terhadap sesuatu hal tuh berbeda lah gitu ya, dibanding hal yang pada umumnya gitu. Jadi secara emosi mungkin tadi gitu, dia mungkin punya emosi yang nggak stabil gitu ya. Secara pikirannya dia gitu ya mungkin karena dia punya pandangan sendiri tentang suatu hubungan gitu. Berarti ini bisa jadi didikan orang tua atau bagaimana nih Kak? Bisa jadikan luka masa lalu sama orang tuanya, bisa jadi didikan orang tuanya gitu. Juga bisa jadi karena memang dari pas ketika dia sudah tumbuh dewasa di usia remajanya dia, ya karena dia tidak dapat interaksi dengan baik dengan lingkungannya gitu ya. Makanya tadi gitu. Akhirnya ketika dapetin suatu hal yang baik sedikit gitu ya, itu dibagi dia adalah spesial gitu. Jadi Kak bisa dijelasin mungkin lebih lanjut nggak? Ini apa perbedaannya sih antara hubungan yang intens, sifat posesif, dan obsesi nih yang udah jadi kegangguan gitu? Kalau intens kan artinya kan kita terus menerus gitu ya, waktunya banyak sedang dilakukan secara bersama gitu ya sama orangnya gitu ya. Terus biasanya biasanya sudah disetujui gitu ya, maksudnya antara kita sama pasangan tuh ngerasa nyaman aja gitu untuk melakukannya gitu, untuk komunikasinya gitu. Artinya waktunya banyak dan disetujui oleh kedua belah pihak gitu. Tapi kalau misalkan kita tadi Pak intens posesif. Posesif. Kalau posesif biasanya udah ada kecenderungan untuk mengontrol gitu ya. Jadi udah ada larangan-larangan karena ngerasa dia tuh milik kita gitu ya misalnya gitu ya. Jadi lebih banyak untuk kontrol biasanya kalau posesif. Nah, kalau posesif itu dibiarin terus-menerus gitu, lama-lama bisa jadi berkembang jadinya obsesi kalau misalkan makin tidak sehat gitu. Kalau obsesi kan artinya adalah orang lain merasa tidak nyaman gitu ketika dikejar terus-menerus gitu ya, ketika diajak interaksi terus-menerus gitu ya. Terus kalau udah obsesi, biasanya kita kepikiran terus-menerus hanya pada satu hal itu aja, misalnya hanya pada satu orang itu aja gitu. Jadi ada korbannya dan biasanya bikin orang lain ngerasa nggak nyaman
gitu jadinya. Jadi yang untuk melihat perbedaannya dari tingkat keparahannya Dari sih tingkat keparahan. dan rasa tidak nyaman dari orang lain gitu. Dan dari lawannya rasa tidak nyamannya itu ya Kak. Tapi Kak kalau misalkan di lingkungan atau lagi kita masih di sekolah gitu ya Kak ya, emang itu terjadi secara natural gitu loh Kak. Kalau misalkan kita udah mulai ada apalagi komitmen ya ada hubungan statusnya ini, otomatis perasaan kayak posesif itu muncul Kak dengan sendirinya. Nah bukannya itu berarti konon banyak yang bilang gitu ya Kak, itu artinya tanda sayang Kak, semakin posesif semakin sayang, karena kan nggak boleh disentuh orang-orang gitu loh. Itu gimana Kak menurut pandangan Kakak? Itu banyak banget sih dan itu kayaknya persepsi yang keliru gitu keliru ya Kak itu? Iya. Justru kalau kita posesif, itu biasanya didasarnya dari rasa tidak nyaman. Gitu, rasa tidak percaya, rasa tidak aman gitu, takut orang lain akan ngambil pasangan kita atau pasangan kita lebih care sama yang lain, malah kan enggak gitu. Justru kalau yang dia trust sama pasangannya, kalau dia sehat gitu ya hubungannya, ya percaya dengan apa yang dilakukan sama pasangannya sih jadinya gitu. Tentu kan pasti udah disepakati bersama hal-hal apa yang melanggar batas gitu ya, apa yang memang bikin nyaman satu sama lain, itu kan udah dibahas gitu. Tapi kalau misalkan posesif itu sebagai kata bentuk cinta, enggak, sebenarnya itu kurang tepat gitu. Jadi nih Kak, dalam dinamika psikologis ya, faktor apa sih yang dapat mendorong seseorang itu jadi sangat terobsesi gitu Kak terhadap individu tertentu? Biasanya yang bikin kita akhirnya ngerasa obsesi banget sama lawan kita gitu ya, karena kita pasti punya si orang itu misalnya mungkin punya kebutuhan akan tadi kasih sayang gitu ya. Jadi karena dia butuh kasih sayang tapi dia nggak tahu cara berperilaku seperti apa, akhirnya bagi dia adalah dengan kayak mengekang, gitu, mengekang, atau kayak ngirim pesan setiap hari, mantau dia setiap saat di mana tempatnya gitu ya. Itu adalah bentuk bagi dia mungkin cinta gitu. Padahal sebenarnya itu bukan seperti itu gitu, karena tadi itu bikin orang gak nyaman dan itu adalah perilaku yang tadi tuh kalau di psikologi kita sebutnya namanya obsessive relational intrusion gitu ya, karena tadi itu tuh perilaku mengganggu gitu ya, perilaku yang bikin orang ngerasa nggak nyaman jadinya gitu. Oke, tapi dalam hal ini gitu ya Kak, obsesi itu menjadi penyebab dari perilaku keji ya. Ini menurut Kakak mengapa dalam beberapa kasus rasa cinta ini bisa berubah menjadi tindakan agresif atau bahkan menjadi kekerasan gitu Kak? Tadi yang kita udah bahas kan kalau misalkan ya namanya cinta dong Kak, masa ya jadi kekerasan gitu Kak? Kok bisa nih biar jangan sampai ke arah situ, itu apa sih pemicunya Kak? Oke. Kalau misalkan biar nggak nyampe ke arah sana gitu ya, yang pasti makanya tadi di awal kita perlu ngeset boundaries dulu nih, set batasan dulu gitu ya, yang paling utama. Jadi biar tahu jelas arah hubungannya itu kemana gitu ya. Kalau udah obsesi itu kadang-kadang boundaries pun jadi tabrak Kak. Gitu. Artinya berarti kalau udah kayak gini, pertama gitu ya, kita pasti perlu punya support system dulu sih, satu sisi gitu ya. Jadi biar apa? Biar ada orang lain yang bisa bantu nge-backup kita atau ngelindungin kita ketika memang berhadapan sama orang yang obsesi sama kita nih gitu ya. Terus biar kita juga akhirnya nggak jadi obsesi adalah kita perlu belajar untuk belajar sama penolakan gitu. Bahwa penolakan itu bukan hal yang apa ya? Bukan hal yang parah banget atau nggak yang harus dibikin beban gitu ya Kak. Bukan jadi hal yang artinya kamu itu masih manusia yang gagal, manusia yang apa gitu ya. Penolakan itu hal yang sangat wajar gitu. Jadi dia perlu belajar juga sih gitu untuk sehariannya gitu. Tapi Kak, ini kan di umur-umur kita gitu kan, apalagi dari Venusian gitu kan. Misalkan kalau ada perasaan putus cinta gitu ya Kak, atau enggak lagi ada masalah dengan pasangannya. Ini bisa nggak sih Kak kita kayak konseling gitu Kak dari kampus gitu, ada nggak sih Kak? Ada, kalau misalkan teman-teman memang lagi punya masalah gitu ya, isu apapun itu, masalah cinta gitu ya, masalah pribadi gitu ya, nggak mesti masalah tentang kampus gitu ya, itu bisa konseling ke SASC. Namanya SASC? SASC, Student Advisory and Support Center, itu ada di lantai 5 kampus Anggrek. Oh gitu. Di lantai 5 kampus Anggrek. Tapi sebenarnya masing-masing area kampus tuh ada SASC-nya gitu, cuma kalau untuk Manggisan ada di kampus Anggrek. Tapi boleh Kak, itu kayak gitu cerita tentang aku lagi ini nih, karena itu mengganggu banget Kak kalau kita udah kayak putus cinta gitu ya Kak, atau nggak ada masalah dalam pertemanan aja, itu bisa bikin runyam semuanya. Kayak apa, jadi nugas juga jadi nggak fokus gitu Kak. Itu bisa kita ke lantai 5. Itu bisa banget, dan banyak kok yang udah datang konseling untuk isu tentang masalah putus cinta tuh udah banyak banget, karena udah ya kalau misalnya udah mengganggu kehidupan sehari-hari ya nggak apa-apa dikonselingin aja gitu. Oh gitu, berarti kalau misalkan itu ya Kak, kalau misalkan kita lanjut lagi, jadi remaja ini harusnya sadar akan boundaries gitu ya Kak ya, sebelum
melanjutkan hubungan gitu kan. Jadi hubungan itu nggak apa-apa, cinta itu aman aja, asalkan harus dipasang boundariesnya. Ya. Kalau udah mulai nggak nyaman gimana Kak solusinya Kak? Paling utama adalah kita bisa sampaikan gitu ya. Sampaikan. Tadi, gitu ya, Kalau yang lawan tidak terima gimana Kak? Lawan yang diterima itu artinya kita perlu menyampaikan gitu cara untuk mengkomunikasikannya dengan yang tepat yang seperti apa sih gitu. Kalau misalkan nggak terima itu udah hal yang di luar kendali kita satu sisi gitu. Cuman penolakan secara konsisten itu perlu gitu ya. Biar dia juga bisa belajar bahwa itu adalah bentuk penolakan. Oke, terima kasih banyak Kak Ihsan untuk semuanya ya kan, kita jadi tahu nih, dan paling tahu nih sekarang kalau kita bisa konseling di lantai 5 Binus Anggrek. So terima kasih banyak Kak Ihsan buat penjelasannya. Buat Smart Viewers jangan kemana-mana karena kami masih ada informasi menarik lainnya. So stay tune di Jurnal Binusian.